Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita kristalisasi masih di kitab Yesaya. Kali ini kita masuk dulu di pasal 5. Di sana ada judulnya nyanyian tentang kebun anggur. Ya. Ini ada dari pasal 1 sampai pasal yang ke-7. Ada 7 pasal, tentu kita ada 7 ayat dan kita tidak akan baca itu semua. Tapi kira-kira begini ya, ayat 1 dulu ya sebagai pembukaannya. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Jadi ada orang yang dia menyanyi dia tentang kekasihnya, dan kekasih ini punya kebun anggur ya di lereng bukit yang subur. Kemudian yang diperbuat oleh kekasihnya ini sepertinya ini kayak bapak bicara kepada anak ya, yang pemilik kebun anggur sepertinya, atau bapak yang punya kebun anggur tapi dia punya kekasihnya ya, seperti itulah ya. Kemudian yang tuannya ini mencangkul, membuang batu-batunya, menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Dia juga sudah mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Ayat 3, ini dia penafsiran cerita itu. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu ya. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya. Nah, di ayat 5 dikatakan di sini karena kebun ini enggak menghasilkan buah yang baik. Ini pemilik mengatakan aku akan menebang pagar. Tapi disebutnya pagar duri. Pagar, tapi harusnya kan pagar itu kan menjagai, melindungi. Ini bicara pemimpin. Tapi di sini pagarnya berduri. Ya. Juga tembok. Nah, Tuhan akan hancurkan itu, ya. Dan membuatnya ditumbuhi semak-semak dan sebagainya. Ya. Baru dijelaskan di sini kebun anggur Tuhan itu adalah kaum Israel dan Yehuda, tanam-tanaman kegemarannya dinantikan keadilan, tapi yang datang hanya kelaliman atau dinanti kebenaran, tetapi yang ada hanya keonaran. Coba dulu pahami cerita ini ya. Sebenarnya ceritanya sederhana. Tuhan mengumpamakan Israel, Yehuda itu seperti di sini kebun anggur ya. Kalau tanaman kegemaran itu Yehuda. Kemudian di situ ada pagar dan ada tembok. Kita tahulah posisi pagar tembok itu adalah para pemimpin. Karena memang para pemimpin itu yang harus menjadi pagar. Tapi ini kan pagarnya berduri ya. Ternyata pagarnya berduri. Tembok harusnya melindungi, menjaga ya, fungsi pemimpin lah ya. Tapi di sini masalahnya. Di pagarnya berduri, temboknya yang nggak berfungsi. Kalau di bagian-bagian lain dibicarakan tentang para pemimpin. Jadi teguran Nabi Yesaya ini sebenarnya terutama ditujukan kepada para pemimpin. Yang berfungsi di sini dalam kebun anggur itu adalah pagar atau tembok. Ini cerita ini kalau kita terapkan dalam konteks Judaisme zaman Yesus, itu juga ada di situ perumpamaan tentang kebun anggur. Ya, kita langsung aja ya. Pendeknya cerita dalam konteks Yesaya ini, perjanjian lama ini adalah Israel dan Yehuda itu adalah kebun anggur ya, tanaman kegemarannya. Kemudian ada pagar dan tembok yang tidak berfungsi. Bahkan dikatakan pagarnya berduri. Nah, mari kita lihat dulu
para pemimpin Yudaisme, agama Yahudi ya, Yudaisme itu, di zaman Yesus. Karena di situ Yesus juga membuat suatu perumpamaan. Perumpamaannya namanya kebun anggur, ya. Coba kita baca ya. Di LAI aja dulu ya. Perumpamaan tentang kebun anggur. Nah, di Matius 21, ini ada juga di Markus, di Lukas, tapi kita ambil yang di Matius ini aja. Pasal 21 ayat 33 sampai ayat 46 di sini ada. Nah, ceritanya ini ada seorang pemilik kebun anggur. Tuan lah dibilang di sini ya. Dia membuka kebun anggur. Dia juga yang menanam pagar sekelilingnya. Dia sendiri yang katakanlah mengutus para pemimpin pagar itu kan sekelilingnya. Dia yang melakukannya itu, dan dia menyewakan, ini juga berbicara pemimpin, menyewakan kebun anggurnya kepada penggarap. Ini bicara para pemimpin ini. Orang Yahudi ngerti nih. Karena dibilang di sini di ayat 45, ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkannya. Lain ketika Yesus bicara perumpamaan tentang Yohanes 10 itu, gembala dengan pencuri perampok, itu orang Farisi nggak ngerti bahwa pencuri perampok itu dia. Nggak ngerti dia itu. Banyak juga para pemimpin denominasi nggak ngerti. Dia bilang pencuri perampok itu iblis, bukan, ya. Tapi dalam kasus ini, para pemimpin itu ya, imam kepala, orang-orang Farisi itu semuanya ngerti bahwa penggarapnya itu adalah kami, para pemimpin. Apa yang dibuat para penggarap ini? Ini para penggarap ini jahat ini ya. Ketika waktunya tiba untuk berbuah lah ya, si pemilik ini ketika tiba musim petik ya, yang menyuruh hamba-hambanya untuk mengambil bagian ya, menerima hasil yang menjadi bagiannya, bukan juga merampok itu. Penggarap ini gak dikasih bagian, enggak, dikasih bagian sesuai dengan perjanjian, udah. Gitu datangnya hamba-hamba ini dibunuh. Datang lagi kirim yang lain, dibunuh juga. Ya. Bahkan ketika tuannya kirim anaknya, nah di sini itu anaknya malah dibunuh juga. Jadi katanya anak ini ahli waris ini, kita bunuh supaya ini kebun anggurnya jadi milik kita. Dia merampasin, perampok ini, si penggarap ini, seperti kayak juara 10 juga ini, perampok ya, pencuri, perampas ya. Nah, bagaimana katanya kalau nanti datang tuannya ini? Ini ada yang menjawab ini, dia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan diserahkan kepada penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Nah, cerita ini artinya orang Yahudi dipercayakan kerajaan sorga. Para pemimpinnya itu loh, ya, kerajaan sorga yang komunitas kerajaan lah ya, kebun anggur itu. Komunitas yang diharapkan tentu menghadirkan kerajaan sorga di bumi. Tapi tidak menghasilkan buah ya. Tidak termanifestasi kerajaan itu. Lain di zaman Daud. Daud itu menghadirkan kerajaan di bumi, kerajaan sorga di bumi. Melalui konteksnya itu, waktu itu kerajaan Israel kan, kerajaan Mesias. Kerajaan Daud. Ini enggak. Berarti Tuhan akan ambil. Diserahkan kepada bangsa-bangsa lain yang akan menghasilkan buah daripada kerajaan sorga itu. Ya. Nah, sekarang ini ada cerita juga tentang batu yang dibuang. Ini batu ini adalah Mesias, dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Tukang-tukang bangunan itu orang Yahudi, para pemimpin. Ya, imam kepala itu kan membuang Yesus tuh. Tapi akhirnya batu yang dibuang itu akhirnya menjadi batu penjuru. Ya. Ini enggak kita bicarakan. Intinya bahwa para pemimpin baik di zaman Yesaya maupun di zaman Yesus ini sama-sama nggak beres ini. Kalau dibilang pagar ya berduri.
Kalau dia bilang penggarap, ya malah mencuri, merampok, mau merampas itu kebun anggur supaya jadi milik kita katanya. Padahal udah digajinya dia, artinya ada upahnya itu. Ya. Mari sekarang kita terapkanlah ini ke dalam konteks saat ini dunia kekristenan. Ya, apakah para pemimpin di dalam dunia kekristenan pada umumnya, ya kita bicara tidak mungkin satu-satu begitu, pada umumnya apakah para penggarap ini, para pemimpin dalam dunia kekristenan, para pemimpin ini apakah dia seperti pagar berduri atau tidak? Itu pertanyaannya. Saya harus menjelaskan dulu dari awal dari mana datangnya ini para denominasi yang ribuan banyaknya ini. Sekarang 40.000 katanya itu pecahan-pecahan ini harus dijelasin. Karena banyak orang nggak ngerti dalam akhirnya, mereka sendiri para pemimpin denominasi nggak ngerti dari mana itu datangnya. Kenapa ke gereja yang tadinya organisme dipimpin Roh Kudus dengan otoritas hayat, I am the life, kata Yesus. Yesus sudah bilang jangan seorang pun di antara kamu jadi pemimpin, ya. Matius 23. Jangan sama dari rabi. Jangan sama disebut bapak. Maksudnya apa? Bukan berarti nggak ada pengajar rabi itu, nggak ada pemimpin, nggak ada bapak rohani, bukan. Tapi bahwa konteksnya Matius 23 itu kursi Musa. Dalam gereja tidak boleh ada otoritas lain kecuali otoritas aku. I am the life, otoritas hayat. Sama seperti organisme, secara lihat di tubuh saya. Yang menggerakkan tubuh ini siapa? Siapa yang berotoritas dalam tubuh ini? Itu hayat saya, hayat yang ada dalam badan saya ini. Itulah yang menggerakkan itu semua, tangan, kaki, semuanya. Ini anggota-anggota tubuh ini, kepala termasuk anggota, digerakkan oleh itu. Hayat. Yang disimbolkan dalam bentuk jasmani itu darah saya. Kalau darah nggak ngalir ke sini, dia nggak bisa digerakkan. Makanya ada suara lihat orang yang tubuhnya, kakinya, tangannya menggantung begitu, nggak lumpuh gitu dibilangnya. Itu karena tidak ada hayat mengalir dalam arti darah. Jadi dalam otoritas dalam satu tubuh itu adalah otoritas hayat. Nah, gereja adalah organisme ilahi. Atau organisme aja lah. Untuk menegaskan ya bahwa otoritas yang harusnya berlaku dalam gereja itu adalah otoritas hayat organisme itu. Organisme itu adalah hayat, itu adalah Yesus, ya, Roh pemberi hayat, ya. Nggak boleh ada para pemimpin di situ yang ngatur-ngatur, jadi manajer, nggak boleh. Dalam kekristenan kan ada manajernya tuh, dia yang bikin planning, organizing, leading, controlling, dia yang ngatur rumah Tuhan, dia tarik rumah Tuhan kepada dirinya. Ini kan ada penyebabnya, nanti mesti jelasin itu, ya. Dari mana itu datangnya? Oh, saya ada satu tulis buku, tapi sayang bukunya nggak ada saya bawa ke sini. Ya, coba dulu kita lihat. Gereja mula-mula jelas itu diatur oleh Roh Kudus. Itu dalam 28 pasal Kisah Para Rasul ada istilah Roh Kudus 70 kali. Roh Kudus berbicara, Roh Kudus berbisik, Roh Kudus melarang, bahkan Roh Kudus penuh Roh Kudus dan sebagainya. Kenapa? Ya karena gereja dipimpin total oleh Roh Kudus. Tak ada seorang pun yang mengaku itu ya, Diotrephes orang-orang yang terkemuka, dia mau menarik murid kepada dirinya. Petrus, Paulus, Yohanes tidak melakukan itu. Apa yang dilakukan oleh para pemimpin denominasi tidak dilakukan oleh Petrus, Paulus, Yohanes. Tidak dilakukan sama sekali. Mereka ini, 3 orang ini hanya dalam satu tubuh itu sebagai sendi-sendi dan urat-urat yang mengikat dan mempersatukan. Coba dulu saya baca dulu Kolose 2 ayat 19 ya, supaya jelas bahwa gereja adalah organisme. Jangan kayak dosen saya bilang ini PhD, doktor S3 teologi. Enggak peduli emang kalau teologi atau enggak teologi. Kalau udah nggak ngerti mah nggak ngerti aja. Karena itu anugerah Tuhan. Dia bilang gini, gereja adalah organisme, tapi perlu diorganisasikan katanya. Dia nggak ngerti kali. Organisasi itu berarti otoritas yang berlaku di situ.
dalam organisasi sudah lihat nggak yang berlaku otoritasnya? Otoritas garis komando itu garis-garisnya itu loh. Misalnya kepala sidang di sini, ini ada bendaharanya, biasanya bendaharanya istrinya. Ini sekretarisnya, di baris sini ada bidang pemuda, bidang misi, bidang penginjilan, bidang penggembalaan, macam-macam. Ini jelas, kotak-kotak ini ada artinya, garis-garis itu. Kotak ini orang yang di sini bertanggung jawab ke yang atas. Kotak ini, yang atas berotoritas atas yang bawah. Bahkan gembala sidang ini berhak memecat, bahkan itu. Bukan otoritasnya sampai ke tingkat memecat. Bahkan wakilnya, biasanya ada gembala sidang, ada wakil, ini pun bisa dipecat kalau nggak beres. Jangan kalau nggak beres menurut gembala sidang itu. Ini yang berlaku otoritas apa? Nggak usah belagak bego juga ya. Saya kebetulan bikin tesis saya S2-nya itu ini tentang leadership. Membedakan antara body leadership, ini yang mau saya baca ini nanti, dengan leadership yang dibicarakan dalam konteks organisasi perusahaan, itu sama aja, sama. Prinsipnya sama. Ya. Makanya para pemimpin denominasi ini bisa belajar dari banyak dari pengetahuan dari para ahli manajemen itu. Sama soalnya, prinsipnya sama. Otoritas manusiawi, otoritas garis komando. Ini yang nggak boleh di kursi Musa di sini nggak boleh. Kalau dalam konteks perjanjian lama memang ada. Matius 23. Makanya Yesus bilang sama orang banyak, orang banyak jangan sampai ngelawan itu orang Farisi. Kenapa? Karena mereka udah punya otoritas Musa, kursi Musa. Otoritas yang didelegasikan Tuhan. Kayak Musa tuh punya tongkat, itu tongkat tuh didelegasikan, otoritas yang diberikan kepada Musa. Dengan tongkat itulah Musa menjalankan kepemimpinan. Siapa yang berontak kepada tongkat itu sebenarnya berontak kepada tongkat. Kayak Datan, Korah, Abiram, mati, nggak boleh. Ya itu konteks perjanjian lama, ingat konteksnya. Yesus bilang di Matius 23 ayat 8, Yesus bilang, tetapi kamu nggak punya tongkat otoritas itu. Tongkat Musa nggak punya, kursi Musa nggak punya. Kalau punya, Yesus kasih nasihat sama orang banyak, kau jangan berontak ya sama orang Farisi. Dia udah menduduki kursi Musa. Turutin aja yang dia katakan, tapi jangan turutin kelakuannya. Karena kelakuan orang Farisi itu cuma ngomong doang ya. Jadi Yesus itu sangat mengerti, itu sangat mengerti tentang otoritas. Ini nggak main-main soal otoritas ini, saudaraku. Saya mau sekali lagi membedakan lah dosa melawan otoritas ini dengan dosa moral. Contoh yang paling bagus itu Saul dengan Daud. Kenapa Saul mati? Ditolak dia sebagai raja. Sementara Daud dosanya kalau secara manusia ngeri, dosa Daud itu. Ngeri sekali. Merampas istri orang, merencanakan pembunuhan kepada suaminya. Pembunuhan berencana loh. Kalau di pengadilan tuh hukumnya mati udah. Seperti yang baru-baru ini udah jelas itu. Hukum mati. Ada pasal 340 kalau nggak saya salah. Hukum mati. Daud harusnya dihukum mati. Ya memang dia karena dia bertobat, masalahnya dia itu masalahnya Daud nggak melanggar otoritas firman ketika Nabi Nathan tegur dia. Engkaulah orang itu. Daud langsung bilang, aku berdosa. Makanya Nathan bilang, Tuhan sudah hapuskan dosamu, kau nggak mati. Harusnya kau mati juga sebenarnya kalau memang, karena menurut hukum kan begitu, pembunuhan berencana ya mati. Tapi kenapa Daud dia nggak melanggar otoritas firman yang ngalir melalui Nathan. Daud bertobat, tapi tetap ada akibatnya, ada 4 akibatnya kan, anaknya mati ya, malapetaka, pedang apa semuanya. Tapi Saul, sudah lihat, Saul melakukan dosa kayak Daud nggak? Enggak. Saul nggak pernah kita lihat dia, ya ada dosanya membunuh imam setelah dia menolak jadi raja. Setelah ditolak jadi raja, itu tambah hari sama brengsek tuh Saul. Tapi sebelumnya 2 tahun pertama itu nggak ada. Saul hebat sekali, melakukan perbuatan-perbuatan perkasa lah, menyelamatkan Israel. Nah, ketika itu dia salah, melakukan kesalahan lah ya. Kesalahannya itu dia suruh tumpas Amalek. Dia nggak mau beralasan. Datanglah Nabi Samuel, tegur Saul.
Itu otoritas firman tuh yang datang. Nabi itu kan penyambung lidah. Samuel datang, negor. Saul itu ngebela diri. Bukan begini, bagaimana begini. Bela diri dia. Nah, disitulah dosa Saul. Dosa melanggar otoritas firman. Akibatnya apa? Matilah. Dan diganti jabatannya. Saya bilang ini. Dosa para pemimpin denominasi ini bukan main-main ini. Kecuali bertobat. Ini nggak main-main ini. Kenapa? Itu dosa pelanggaran otoritas. Gereja adalah organisme dan harus kita berlaku seperti ini. Saya baca dulu ya. Nggak jadi dibaca ini. Kolose 2 ayat 19. Inilah harusnya para pemimpin itu. Urat dan sendi dia fungsinya di situ. Ya. Kolose 2 ayat 19. Saya baca ya. ILT ini. Dan yang tidak berpegang teguh pada kepala, yang daripadanya seluruh tubuh, ini bicara organisme ini, gereja, dan tidak berpegang teguh pada kepala, yang daripadanya seluruh tubuh melalui sendi-sendi dan urat-urat, yang fungsinya dijajasnya jadi dia menunjang dan mengikat bersama tubuh itu, dan karenanya tubuh itu bertumbuh dengan pertumbuhan yang dari Elohim, yang hayat itu. Jadi pertumbuhan tubuh yang pertumbuhan sebagai hayat itu akan terjadi jika para pemimpin itu berfungsi sebagai sendi-sendi dan urat-urat yang menyatukan tubuh, mengikat. Beda dengan para pemimpin organisasi denominasi ini yang justru, nanti saya baca Kisah Para Rasul 20, menarik murid-murid kepada dirinya sendiri, membangun organisasi kerajaan sistem pemerintahan manusia, bukan narik, dan setelah itu ya brengsek. Bukan hanya narik uangnya, bukan orang, uangnya juga dengan ajaran palsu, perpuluhan, buat suruh, dan macam-macam. Saya tahu sih yang omongan saya ini nggak akan mungkin didengar sama para pemimpin denominasi. Saya bikin video ini hanya menyuarakan lah ya. Sama seperti penggarap kebun anggur, nggak akan mau dengar. Datang nabi-nabi itu, suara-suara itu terus bicara itu sampai datang Yesus Kristus pun ditolak juga. Kenapa? Memang di situ ceritanya udah begitu. Di Wahyu pasal 17 denominasi tetap ada. Itu perempuan yang duduk di atas binatang itu denominasi. Perempuan ini gereja, tapi dia ditopang oleh binatang. Binatang itu sistem pemerintahan manusia. Wahyu 17 itu saudara lihat itu. Dan itu akan ada sampai kedatangan Yesus. Dan di situ baru dia dihakimi. Babel itu, sistem pemerintahan manusia yang disimbolkan di situ Babel. Perempuan itu Babel, gereja. Gereja yang dimasuki sistem pemerintahan manusia itu disebut Babel. Jadi ini para pemimpin ini dalam setiap zaman, nah Tuhan panggil para pemenang kan. Kita tahu Wahyu pasal 2 pasal 3. Para pemenang tuh supaya keluar dari itu. Dari situ ajaran ini, ajaran Ijebel ya. Itu perampasan otoritas, kayak Ijebel merampas otoritas Ahab. Bileam itu ajaran dagang. Nikolaus ajaran yang menaklukkan kaum awam dengan penundukan diri lah, duduk rohani lah, yang macam-macam. Ketiga ajaran ini, itulah yang menopang denominasi sampai saat ini. Karena sudah dibenarkan, kalau jadi ajaran, bukan hanya praktek. Kalau praktek, Nikolaus awalnya praktek. Tapi akhirnya menjadi ajaran. Kalau udah ajaran itu sudah dipandang benar. Dan mereka nggak mau ngaku bahwa mereka ini bukan, mereka ngaku mereka gereja. Ini nih, ajarannya nih. Di buku apa? Sistematik Teologi Berkhof ini. Halaman 560. Hanya ada ajaran. Visible, invisible. Kalau visible church katanya itu yang kelihatan, itulah denominasi itu. Presbyterian, Episkopal, Pentakosta, Karismatik, Reform, dan semua. Itu gereja katanya. Padahal itu jelas bukan gereja. Menurut Alkitab itu bukan gereja. Gereja itu organisme. Bukan berdenominasi, beda banget. Itu kayak beda langit dengan bumi. Kalau gereja organisme itu dipimpin oleh hayat. Otoritas yang berlaku adalah otoritas hayat. Kalau denominasi yang berlaku campuran. Karena para pemimpin ini juga kan anak Tuhan juga. Orang yang dipanggil juga. Campuran dia.
Itu makanya dibilang Babel Confusion. Kacau. Atau dibilang pelacur. Karena pelacur itu menerima benih dari banyak pria. Benih firman ada, benih tradisi ada, benih pemerintahan manusia ada, benih pemerintahan ilahi ada, semuanya ada, semua masuk. Ya. Sekali lagi saya sebelum coba 5 menit lagi waktu saya. Sebelum saya ambil kesimpulan dulu. Saya tahu bahwa perkataan saya nggak akan didengarkan. Kenapa tahu? Ya sudah dinubuatkan bahwa denominasi akan ada dan mereka akan tetap tegar mengatakan kami gereja. Sama seperti ini ajaran mulai dari Luther itu ajarannya. Prakteknya sih sudah mulai. Prakteknya mulai dari seorang yang namanya ini nih, Ignatius tahun 117 Masehi. Dia yang membedakan presbyteros dengan episkopos. Sebenarnya dua istilah ini sama, yang diterjemahkan penatua. Dia bilang bishop lebih tinggi, episkopos lebih tinggi. Terus gitu. Nanti di antara bishop bertarung. Siapa yang ini? Bishop agung. Di antara ini ada kardinal, artinya paus. Struktur manusia itu masuk ke dalam gereja. Settlenya dia abad ke-5, abad ke-6. Itulah Katolik. Setelah itu gereja masuk dalam abad yang disebut kalau secara gereja saudara abad ke-8. Tapi Martin Luther enggak memulihkan gereja. Dia hanya memulihkan 3, sola fide, sola gratia, sola scriptura. 3 aja. Ada pemulihan tapi belum ini. Kena permasalahannya. Permasalahannya otoritas sekarang. Apa sih bedanya gereja dengan denominasi? Bedanya di otoritasnya. Kalau gereja mula-mula ini ya, sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang di representatif dari gereja itu para pemenang tiap zaman. Jadi kalau gereja yang benar itu sebenarnya yang di siapa rasul itu yang sekarang nggak ada lagi. Itulah dia otoritas hayat berlaku di situ. Segala sesuatu hayat yang atur. Setelah pecah dia menjadi ribuan denominasi, masih ada nggak gerejanya? Nggak ada lagi. Tuhan panggil para pemenang untuk mewakili gereja tiap zaman. Ada para pemenang, makanya Wahyu pasal 3, setiap gereja itu dipanggil para pemenang, barang siapa menang. Yang menang itu bukan orang hebat, sekali lagi ini saya ulangin ya. Yang menang itu orang ini yang dipanggil, ini jadi gereja kan. Yang dipilih itulah pemenang, nanti dia diajar setia. Jadi yang dipanggil, yang dipilih dan setia, inilah dia yang pemenangnya di Wahyu pasal 17 itu. Yang tidak ambil bagian dalam dunia kekristenan yang di mana pemerintahan manusia udah berlaku di sini, uang, jabatan biasa itu. Kalau namanya manusia memerintah, saudaraku. Kalau manusia memerintah udah pasti main uang, main jabatan. Oh itu biasa. Jadi jangan heran kalau kadang-kadang ini saya bilang, organisasi perusahaan itu lebih murah hati loh daripada organisasi gereja. Saya beri contoh supaya jelas. Saya pun mengalami, tapi saya nggak mau ngomong lagi. Udah pernah saya bersaksi. Misalnya saudara melayani sama-sama membangun suatu organisasi gereja. Saya nggak bilang gereja ya, itu organisasi denominasi lah saya bilang. Kan kalau bangun perusahaan kan itu saham ya. Misalnya 5 orang, berapa orang terserah lah. Itu ada saham. Sekian persen sianu, sekian gitu kan. Setelah dia bergerak, misalnya perusahaannya bubar karena 1-2 hal, kan dibagi itu. Asetnya, apanya, semuanya sesuai dengan sahamnya itu kan. Tapi kalau ini gereja lain. Denominasi. Waktu didirikan bersama-sama kita. Melayani sama-sama, ngasih uang sama-sama, menginjil sama-sama, semua sama-sama lah. Tapi kalau nanti pecah ini, nah itu yang seniornya itu, yang pemilik gedung biasanya itu atau apa yang, nah ini nih, nggak mau berbagi nggak? Enggak, kalau mau pergi aja. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dia melayani, kalau mau pergi aja. Nggak ada itu sistem saham itu, kan kejam ini, lebih kejam ini daripada organisasi perusahaan. Itu fakta itu. Oh banyak itu kenyataan itu, banyak lah. Saya punya kesaksian tapi saya nggak sampaikan. Jadi awal daripada itu sebenarnya itu Kisah Para Rasul 20 ini sudah pernah saya baca ini. Dari antara kalian ada beberapa orang yang dengan ajaran palsu tarik murid kepada dirimu. Itu dia awalnya perpecahan gereja itu.
Dia tarik kepada dirinya, dia mengaku akulah pemimpin di sini. Kalau para pemimpin denominasi ngaku itu terus terang, saya pemimpin. Saya malah disuruh Tuhan katanya, padahal enggak. Tuhan Yesus sudah bilang, jangan seorang pun diantara kamu pemimpin. Dia masih ngomong, saya di sini ditetapkan Tuhan sebagai pemimpin katanya. Nah, itu. Ingat ya, itu dosa melanggar otoritas. Ya, tapi Yesus saat ini belum terus terang. Dia diam aja. Nanti di Matius 21 Matius 7 21 23 di situ dia terus terang. Sekali lagi jadi para penggarap kebun anggur ini, para pemimpin denominasi ini sebenarnya sudah dengar suara Tuhan melalui para pemenangnya tiap zaman. Suara para, termasuk ini suara dari Patmos ini, saya bikin channelnya. Ini salah satu yang menyuarakan. Tapi tidak akan didengar, saya tahu itu tidak akan didengar. Emang tujuan saya menyampaikan ini, pertama saya mau melakukan kehendak Tuhan, itu aja. Tuhan yang suruh menyampaikan, saya harus menyampaikan ini. Itulah saya lakukan kehendak Tuhan. Yang nomor satu, tujuannya saya bikin begini. Yang kedua, ini buat anak cucu. Saya yakin anak cucu saya perkasa nanti, kami perkasa di muka bumi lah. Dan seberapa orang yang mau ikut nanti ya, mereka akan mengerjakan ini semua video ini, bagikan ke semuanya secara gratis. Dan mereka kan nanti kaya-kaya kan, banyak uangnya. Saya bilang gitu, kalian akan banyak uang sesuai janji Tuhan. Itu tujuannya. Kalau didengar oleh dunia kekristenan secara umum pasti nggak akan dengar. Karena Wahyu pasal 17 akan ada terus itu denominasi sampai ketika Tuhan Yesus datang menegakkan kerajaannya di bumi, maka kerajaan-kerajaan denominasi ini akan hapus dan Tuhan akan bangkit bersama dengan para pemenangnya. Buah sulung. Kalau di Wahyu pasal 14 itu anak domba dengan buah sulung. Buah sulung itu orang-orang yang ngikutin anak domba kemana saja dia pergi, yang hidup berdasarkan otoritas hayat. Kalau dalam organisasi tidak bisa mengikuti anak domba kemana saja dia pergi. Karena di dalam organisasi kalau sudah masuk situ sudah dikasih kotak itu, dikasih job desk-nya, dikasih tahu kalau engkau berotoritas atau di bawah otoritas ini, engkau bertanggung jawab ke sini, udah diatur itu. Jam kantornya sudah, gajimu sudah, semuanya udah diatur lah. Itu manusia yang ngatur. Jadi kesimpulannya apa? Menggarap kebun anggur ini, ya itulah dia faktanya ya. Kita sebagai para pemenang terus saja menyuarakan, bukan untuk didengar oleh dunia kekristenan secara umum, bukan, tapi karena kita mau melakukan kehendak Tuhan dan kita mau bicara sama umat pilihan Tuhan. Haleluya.